Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita membaca Fatihah dulu agar nanti kita semua sukses dalam PPG Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. Langsung saja ini Bapak Ibu, ini kemarin kisi-kisi dan soal dari Prof. Rasimin. Kita akan mulai bahas satu persatu untuk langsung triknya saja. Oke. Ya, ini nomor 1. Ini Bapak Ibu untuk soal sebanyak ini. Mungkin kalau kita baca semua itu waktunya akan lama. Maka kita pakai trik ini saja. Dalam konteks pendidikan langsung pakai yang bawah. Dalam konteks pendidikan, kesetiaan terhadap bahasa merujuk pada kesadaran akan pentingnya menjaga dan menghormati bahasa sebagai sarana komunikasi yang kaya dan bermakna. Nah, dari pertanyaan itu mungkin kita sudah bisa mencari jawaban di sini. Kata-kata itu berarti yang cari yang baik. Seperti mengabaikan, berarti ini tidak perlu. Sudah ada kata mengabaikan. Mengabaikan penggunaan bahasa lokal. Nah, ada kata mengabaikan, berarti tidak baik. Memfasilitasi penggunaan beragam bahasa dalam pembelajaran, ini termasuk baik. Terus ini memaksakan penggunaan bahasa asing secara eksklusif. Memaksakan, kata memaksakan ini juga tidak baik. Nah, terus D ini malah meniadakan, meniadakan pengajaran bahasa seluruhnya, meniadakan ini juga kata tidak baik. Yang E memfasilitasi penggunaan suku dalam pembelajaran, ini juga baik. Tapi kita kembali ke konteks ini. Konteks ini kita sebagai ini menghormati bahasa sebagai sarana komunikasi. Jadi kita kata bahasa ini yang menjadi landasan. Jadi memfasilitasi penggunaan beragam bahasa dalam pembelajaran. Gitu gitu Ibu. Nah, itu soal nomor 1. Jawabannya B. Kita lanjut yang kedua. Ini masih persatuan dan kesatuan. Kita langsung, kalau ini kita baca waktunya, wah nanti tidak sampai malah. Langsung saja di sini nggak apa. Seorang guru dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam membentuk karakter siswa yang berfokus pada kepentingan bersama dan keberlanjutan bangsa. Nah, ini ABC-nya kita analisis lagi. Dengan mengabaikan, berarti tidak ini. Dengan mengabaikan pengajaran sejarah. Terus ini, dengan membiarkan peserta didik memilih sendiri materi pembelajaran tanpa arahan. Ada kata tanpa. Tanpa ini berarti tidak bagus. Tanpa arahan. Sebenarnya ini bagus. Dengan membiarkan peserta didik memilih sendiri materi pembelajaran bagus. Tapi ada kata tanpa arahan. Ini. Kemudian dengan mendorong kolaborasi, saling pengertian dan toleransi di antara peserta didik. Nah, ini bagus. Kemudian dengan memberikan hadiah besar kepada peserta didik yang mencapai prestasi tertinggi. Ini memberi hadiah juga bagus, tapi kata-kata hadiah besar ini menjadi kurang bagus. Ini kalau hadiah besar. Yang E, dengan mengajarkan peserta didik untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas segalanya. Ini mengutamakan kepentingan pribadi, jelas tidak bagus. Begitu, oke? Jadi jawabannya di sini jelas. Ini berarti C. Dengan mendorong kolaborasi, saling pengertian dan toleransi di antara peserta didik. Oke. Oke, ini C. Ini tidak bisa disilang ya, enggak apa-apa lah. Intinya menghindari yang, kalau yang ini menghindari yang jelek-jelek. Kemudian selanjutnya nomor 3, menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia.
Kita coba langsung saja di sini. Seorang guru dan budi pekerti dapat berperan aktif dalam membentuk sikap positif apresiasi terhadap keunggulan Indonesia pada generasi penerus. Motivasi mereka untuk mengembangkan dan memperkaya warisan lokal. Nah, ini kita analisis lagi. Yang A, dengan mengabaikan. Gimana Bu Roh, Matun? Seumpama gini Pak, daripada kita itu membacanya banyak, kita kan lihat intinya. Seumpama kita lihat A, B, C, D, E, kita lihat dengan mengabaikan berarti jelek. Kita itu langsung membaca di bacaannya ya Pak, biar tidak membuang-buang waktu. Ya, kalau gimana, Pak? Seperti ini itu bisa dianalisis. Nanti mungkin kalau yang tidak bisa dianalisis itu yang seperti sejarah mungkin agak untuk sulit. Ya, ini kan mungkin kita langsung, soal 1 sampai nomor berapa ya Pak? Kita langsung analisis soal jawabannya saja juga bisa. Dengan mengabaikan berarti kan tidak, mempromosikan hanya. Nah ini katakan hanya, tidak momo. Ini abaik, jangan dipakai ini. Dengan mempromosikan hanya budaya asing. Nah, ini tidak. Dengan mendorong penelitian dan eksplorasi tentang kekayaan budaya Indonesia, ya bagus. Dengan menekankan hanya lagi, ini tidak. Hanya. Terus dengan mengajarkan bahwa budaya tidak memiliki nilai. Nah ini kata tidak memiliki nilai. Ini jelas ya, jawabannya adalah C. Lanjut. G. Yang nomor 4, kita coba langsung analisis ABC-nya. A, dengan mengajarkan bahwa kepentingan pribadi selalu lebih penting dari kepentingan bersama. Ini tidak bagus, ya. Salah. Dengan mengabaikan nilai-nilai patriotisme, mengabaikan, ini juga tidak bagus. Dengan memberikan contoh nyata pengorbanan tokoh-tokoh nasional kepada peserta didik, ini bagus. Dengan menekankan bahwa kepentingan negara hanya tanggung jawab pemerintah, tidak bagus. Kemudian E, dengan mengajarkan bahwa rela berkorban tidak relevan. Nah, kata tidak relevan, ya tidak relevan ini tidak bagus. Berarti jawabannya adalah C Pak, C. Ya betul. C. Lanjut. Nah ini langsung dengan mengabaikan. Nah mengabaikan ini tidak bagus. Nah dengan menilai peserta didik berdasarkan faktor non akademik. Ini dengan menilai peserta didik berdasarkan faktor non akademik saja tidak bagus. Hanya berdasarkan ini masuk. Dengan mempromosikan budaya yang mendukung diskriminasi kok didukung, berarti salah, tidak bagus lagi. Dengan mengintegrasikan materi pembelajaran yang mengajarkan nilai-nilai persamaan dan hak asasi, ini bagus. Nah, yang terakhir, yang terakhir E, dengan mengajarkan bahwa perbedaan adalah sesuatu yang harus dihindari, ini tidak bagus. Perbedaan harus dihindari. Jawabannya berarti D, Pak. D jawabannya. Terusnya macet-macet. Oh, macet-macet. Ini hanya cara cepat ya, cara cepat dalam mengerjakan UP. Jadi kita pakai cara cepat ini untuk waktunya. Nanti misalnya waktu masih banyak, kita kembali ke soal yang mungkin yang menjadi bimbang mana, kita kembali ke soal itu misalnya. Tapi kan ini lebih, kalau dibaca soalnya malah tidak sampai, nanti malah bahaya kalau waktunya habis. Ini kemudian nomor 6, ini hampir sama lagi. Yang 1 sampai 20 ini rata-rata hampir sama. Ini 1 sampai 20 itu seperti patriotisme sampai itu tidak ada di dalam modul. Tidak ada di dalam modul, jadi kita menganalisis seperti kehidupan sehari-hari mungkin. Nomor 7 ini langsung saja juga dengan mengabaikan, berarti tidak usah digunakan. Dengan mengajarkan bahwa eksploitasi berlebihan tidak memiliki dampak negatif, ini juga jelek karena eksploitasi berlebihan ini tidak memiliki dampak negatif. Jelek nih. C, dengan mempromosikan eksploitasi berlebihan demi kemakmuran ekonomi, mempromosikan eksploitasi berlebihan ini juga jelek. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini yang D, dengan memberikan informasi tentang pentingnya keseimbangan
dalam eksploitasi sumber daya alam. Kualitasnya. Ini bagus, ya. Nah, ini Memberikan bagus ya. informasi tentang Iya. pentingnya keseimbangan. Terus yang E, dengan mengajarkan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak perlu dijaga. Ini kata tidak perlu dijaga ini jelek. Oke. Ya, Oke, lanjut. Nomor ya. berarti isinya adalah Jawabannya D. D, ya. Informasi yang bagus. Nomor 8. 8 dengan mengajarkan bahwa budaya bangsa lain lebih unggul. Wah, dari bangsa Indonesia malah menjelekkan ini. Nasionalisme nggak ada. Ya. Ini berarti jelek. Dengan mengabaikan. Nah, kata mengabaikan ini kalau ada berarti biasanya belakangnya juga jelek. Salah. Mengabaikan keberagaman ya, jelek ini berarti. Kemudian C, dengan mempromosikan mengambil alihan budaya bangsa lain tanpa pertimbangan. Nah, ini promosi mengambil Tanpa alihan pertimbangan. tanpa pertimbangan. Tanpa pertimbangan. Kata tanpa pertimbangan ini kurang bagus. Ya. Karena budaya barat atau budaya kan banyak. Kemudian D, dengan memberikan wawasan dan pemahaman yang komprehensif tentang budaya bangsa lain. Nah, ini memberikan wawasan dan pemahaman yang komprehensif tentang budaya bangsa lain. Nah, yang E, dengan mengajarkan bahwa mengapresiasi budaya bangsa lain tidak penting. Kata tidak penting ini dalam membentuk identitas bangsa. Jawabannya D ya. Jawabannya D. D. Dengan memberikan wawasan D ya. dan pemahaman yang komprehensif tentang budaya bangsa lain. Komprehensif itu menyeluruh. Oke. Ya. Menyeluruh. Lanjut. Yang nomor 9. 9 langsung. Ya. Dengan menekankan peserta didik untuk mengikuti pandangan pendidik tanpa pertanyaan. Kata tanpa pertanyaan. Tanpa. Ya. Ya, Ini ya. kurang bagus. Nah. Dengan mengabaikan, mengabaikan berarti kurang bagus. Gak baikan lagi ya. Dengan mempromosikan sikap fanatik terhadap pandangan tertentu. Lah, pandangan tertentu ini juga kurang bagus. Terhadap pandangan tertentu. Kemudian D, dengan memberikan informasi dan fakta yang akurat untuk membantu peserta didik berpikir kritis. Ini bagus. Ya. Ya, yang E, bagus ya. dengan mengajarkan bahwa menunjukkan keberanian adalah hal yang tidak perlu. Jawabannya D lagi. Kata tidak perlu, ini tidak bagus. Oke. Bare gede kudu paping. Kan numpuk nih kan gue numpuk nih ke tanah. Jadi jawabannya D lagi ya, Pak. Ini suaranya ya, Pak. Cara nih lo gue. Suaranya gitu. Dan jawabannya D. Anu kayak tutupnya HP-nya tutupnya dipotong nih kuwi wong e. 200. Jadi kalau nopo sama dikurang. Malah bingung ya, Pak. Oke, bahas Belajar kayak so terlalu fokus dengan Berika. Ya, HP-nya tanya bayar gue tegene 1000. HP-nya berapa? Kalau di kaos ini kayak HP-nya dijual berapa, Bu? Bukannya Lanjut, Pak. Oke, lanjut ke. Oke. 9, 10. 10 dengan mengajarkan bahwa melanggar hukum. Melanggar hukum. Nah, ini dan Hal aturan wajar, adalah salah. hal yang wajar. Kata-kata melanggar hal yang Ya, wajar. tidak wajar. Bagus. Nah, melanggar hukum dan aturan adalah hal yang Salah. wajar lah. Salah. Dengan mengabaikan, ya tidak bagus juga. Mengabaikan. Mengabaikan. Mengabaikan pentingnya mematuhi hukum. Ini mengabaikan. Yang C, dengan mempromosikan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan melanggar hukum Iya, mempromosikan. Salah. Ya, Tidak boleh. salah. Dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya hukum dan aturan dalam menjaga ketertiban sosial. Ya, ini sebenarnya bagus. Ya, bagus. Kemudian E, dengan mengajarkan bahwa menghormati hukum dan aturan tidak diperlukan. Kata tidak diperlukan. Kata tidak diperlukan. Ya, ini tidak bagus ya. Ya, ada Jawabannya D. Ya. kata tidak. Nah, tidak diperlukan dalam itu tidak bagus. D lagi ya, Pak. Apa? D. Ya, D lagi. Lanjut. D lagi. Jadi. Dengan mendorong peserta didik untuk selalu mengatakan benar, selalu mengatakan benar tanpa pertimbangan. Ya, bagus. Salah. Wes, Salah, harus tidak mengatakan benar tanpa pertimbangan. Dengan mengajarkan bahwa keberadaan bersifat relatif dan bisa diabaikan. Bisa diabaikan itu Nah, bagus. Kebaikan, salah Ya. lagi. Dengan mempromosikan
kebohongan. Nah, Kebohongan. Kreatif. Nah, Kebohongan berarti dipromosikan. ini mengajarkan Hmm. kesesatan ini. Ya, yang D dengan memberikan informasi dan wawasan yang akurat untuk membantu peserta didik berpikir kritis. Ini bagus. Nah, Yang bagus. dengan mengajarkan bahwa mengatakan benar atau salah tidak memiliki dampak. Nah, ini juga tidak bagus. Tidak memiliki dampak. Nanti jawabannya D semua ya? D lagi. 7, 8, 11, D lagi. Enggak D semua tapi mayoritas D. Ya, selanjutnya yang A dengan merespon setiap situasi sulit secara emosional. Ya ini kata secara emosional. Tanpa pertimbangan. Tanpa pertimbangan. Sudah secara emosional, masih tanpa pertimbangan. Tanpa pertimbangan. Plus salah Kemudian dengan mengajarkan bahwa perilaku impulsif adalah bentuk ekspresi pribadi yang baik. Lah ini impulsif apa Pak? Kira-kira Pak? Impulsif itu apa? Impulsif itu yang gimana Pak? Dicari di Google. Saya tidak tahu.